Berada di pesisir utara Jawa Barat, kota Cirebon sejak lama berkembang menjadi kota pelabuhan, tempat bertemunya para pedagang dari luar daerah, bahkan mancanegara. Bersamaan dengan penyebaran agama Islam, pengaruh kedatangan para pedagang Arab sejak abad ke-15 meninggalkan jejak pembauran budaya dengan masyarakat setempat. Salah satu media perekatnya, kuliner. Bahkan hingga kini komunitas Arab masih jamak ditemui di Cirebon. Salah satunya di Kampung Arab, Kelurahan Panjunan. Dari kampung ini benih kebaikan ditabur melalui semangkuk bubur. Inilah bubur harisah yang saban Ramadan tiba selalu dinanti warga, baik penghuni Kampung Arab maupun wilayah lain, bahkan hingga dari luar kota. Bubur ini sudah dibuat untuk umum oleh salah satu keturunan saudagar Yaman di kampung tersebut sejak 1924. Dan kini dilanjutkan oleh Abdullah Bayasud, 68 tahun, dan Fatimah Bayasud, 65 tahun. Kakak beradik yang merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Islam Bayasud. Sejak bubur dibikin ini awalnya tahun 1900, kurang lebih 1924-an lah. Zaman kakek saya, dulu dari musafir itu. Zaman dulu bukan banyak itu musafir pada istirahat. Sampai ceritanya kakek paman saya ceritakan, kalau ada tamu-tamu dari Jakarta tunggu kereta dulu kalau mau makan malam. Sampai sudah kereta datang, belum ada musafir, tamu-tamu datang, barusan silakan makan. Terus ya sudah itu di waktu bulan Ramadan, hampir katakan sunnah diwajibkan bikin bubur gitu. Dari kakek, terus ya ke ibu, terus ya ke kakak, terus ya ke saya. Jadi generasi keempat ya. Bahan-bahan pembuatan bubur harisah terbilang sama dengan bubur pada umumnya. Hanya saja, cita rasanya berbeda karena ada bumbu-bumbu rempah khas Timur Tengah. Yang spesial itu kapolaga dan cengkeh dan lada itu dari Timur Tengah ngambil. Sekarang sudah banyak itu di toko-toko busana muslim atau oli-oli haji itu. Oh iya, ada bahan lokal juga, ada serai, ada salam gitu. Ada jahe gitu perlu. Dan beras, ya utama beras dan kelapa itu. Dan daging kambing itu. Khususnya itu daging kambing itu yang bikin khas itu. Insya Allah tidak ada perubahan ya. Ya cuman ya itu berubah mungkin rasa dan ya itu lain kaki, lain masakan lah perubahannya begitu mungkin. Adapun setiap hari hingga H-3 Lebaran, pembuatan bubur harisah biasa dimulai sekitar pukul 10.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Aroma khas rempah pun dapat dengan mudah tercium saat proses pembuatan. Untuk membuat bubur, Abdullah dibantu oleh adiknya Fatimah. Fatimah bertugas meracik bumbu-bumbu untuk dimasukkan ke dalam bubur, sedangkan Abdullah bertugas memasak bubur. Baru itu antara jam 11 apa jam 12 atau pada duhur gitu dimulai kita beras masukkan dulu kemana tempat itu namanya panci lurik apa itu masukkan situ beras 5 kilo sama air sama bumbu-bumbu itu ya serai ya salam masukkan situ semua sampai mendidih gitu sampai masak ya diaduk itu. Wah, ya sudah kayak mau bikin dodol itu. Ya selama kurang lebih 2 jam lah, kurang lebih sampai sudah menjelang bagus kasih kapolaga lagi, garam, rempah, jahe yang sudah halus itu yang sudah jadikan satu. Itu sudah menjelang matang itu. Supaya aromanya timbul itu. Aduk terus sampai ya kurang lebih 2 jaman lah. Dalam sehari Abdullah menghabiskan 5 kg beras dan 1,5 kg daging kambing untuk membuat bubur harisah yang kemudian dibagi menjadi sekitar 100 porsi. Bubur ini kemudian dibagikan usai sholat asar kepada warga yang datang ataupun kepada jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang dibangun oleh kakeknya. Bubur ini pun boleh diambil siapa saja tanpa memandang suku, ras, ataupun agama.
Ya sudah, yang udah lagi bagi-bagi sih, lagi bagi-bagi. Jadi nggak masalah? Nggak ada masalah, buat orang Tionghoa apa yang orang tidak punya gitu dikasih. Dikasih Bu? Iya, jadi mau ada selama masih ada? Masih ada ya dikasih, selama masih ada. Meskipun bubur harisa sangat diminati warga, keluarga Bayasud tak ingin mengomersilkan tradisi itu. Selama ini setiap hari keluarga Bayasud secara swadaya membeli bahan-bahan yang bisa mencapai 1 juta rupiah untuk membuat bubur. Namun hal itu sudah menjadi sunnah di keluarganya, sebab pembuatan dan pembagian bubur harisa merupakan amanah dari sang kakek, Syekh Muhammad Islam Bayasud. Dari mulai adanya beliau sebelum beliau wafat, sampai ke kami sekarang sudah kurang lebih 5 generasi. Sudah sampai kurang lebih 5 generasi, terus kita lestarikan. Tujuannya memberhentikan dari perdagangan untuk murni dijadikan sebagai nilai ibadah, sedekah. Karena kalau yang namanya komersil pasti habis. Tetapi kalau yang namanya amal, begitu itu tercatat di sisi Allah Ta'ala sebagai amalan yang makbul, diterima, maka dia terus akan mengalir pahalanya, tidak akan pernah berhenti. Bagi para penerusnya seperti Abdullah dan Fatimah, bubur harisa tak sekedar makanan yang dibuat pada bulan Ramadan. Harisa adalah tradisi peninggalan keluarga dan perekat silaturahmi antar warga di Kampung Arap Panjunan. Ya biar persaudaraan gitu ya, mendekatkan persaudaraan, biar kumpul ya. Dia kan sering ketemu kan ya sama orang gitu. Enggak ada, karena kerelaan aja supaya penerus ibadah aja. Berarti ibadah kami tidak ada fungsi yang lain lah, tidak ada apa-apa gitu, supaya kita buat ke akhirat lah. Maka itu tidak dikomersilkan, gratis selalu. Dosen Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang juga penulis buku Khazanah Kuliner Keratonan Kesultanan Cirebon, Riyadi Darwis mengatakan, sejumlah kuliner yang merupakan makanan khas Jazirah Arab masuk ke Indonesia melalui para pedagang. Dampaknya besar. Besarnya itu karena apa? Karena faktor rempah. Rempah itu yang mereka bawa. Barter kan, dari sini ada yang menjual istilahnya kalau orang Sunda bilang pedes gitu ya, atau merica gitu kan. Nah, seperti halnya juga di Banten kan, merica itu menjadi komoditas utama. Kemudian apalagi di Cirebon itu kan dia merupakan daerah pelabuhan. Otomatis secara tidak langsung itu akan bertemu tuh berbagai komoditas-komoditas dari berbagai negara. Sehingga di Cirebon itu sebetulnya kalau kita lihat itu banyak sekali rempah-rempah yang mulai masuk ya. Nah, yang Priangan pun itu kan diasupi dari Cirebon juga. Kan masuk ke pedalaman. Seperti halnya terasi. Terasi itu kan memang produk khas dari kita misalnya. Nah, itu kan berkembang. Di Cirebon misalnya empal gentong, coba kita lihat, itu bisa kita temukan ada aroma yang agak berbeda gitu ya. Bahkan sampai di dalam nasi bogana misalnya itu juga ada khas yang bisa kita rasakan ya, dari sisi rasa ataupun dari aroma gitu ya. Dari generasi ke generasi, semangkuk bubur harisa telah menjadi sarana perekat persaudaraan antara warga keturunan Arab dan masyarakat setempat. Keberagaman rempah dan bahannya seolah gambaran menyatunya berbagai kelompok suku dan ras dalam satu periuk bernama Nusantara.